Sahabat, teman-teman, para penulis di Kalimantan Timur, Pak Sunarto Sastrowardoyo, Ketua Satu Pena Kalimantan Timur, juga Pak Muhammad Tobroni, Ketua Satu Pena di Pulau Kalimantan. Kepada semua teman-teman dan hadirin sekalian di webinar ini, selamat atas acara perdana Satu Pena Kalimantan Timur, webinar dengan topik menjadi penulis yang hebat era kolonial, milenial, dan digital. Mengingat topik ini, saya teringat film Dead Poet Society. Ini film yang terkenal di tahun 1989, dibintangi oleh Robin Williams. Ini kisah seorang guru sastra yang sangat unik, yang sangat eksentrik. Cara ia mengajarkan sastra kepada murid-muridnya dengan cara-cara yang disebut metode out of the box, metode yang tak biasa. Suatu ketika, ia mengajak murid-muridnya merenungkan soal puisi yang baik, puisi yang buruk, tidak di kelas, tapi ia mengajak murid-muridnya pergi keluar kelas, mendatangi satu area di dekat goa. Di sanalah mereka bercengkrama dan membahas puisi secara mendalam dengan cara-cara yang tak biasa. Lalu datanglah muridnya bertanya, "Guru, bagaimanakah cara kita mengetahui mana karya sastra yang hebat, mana karya sastra yang sebenarnya buruk-buruk saja, mana puisi yang hebat, mana cerpen yang hebat, mana novel yang hebat, mana yang biasa-biasa saja?" Sang guru menyatakan, "Coba semua," kata sang guru, "perhatikan ini. Sekarang buka karya yang ingin kita nilai, terutama yang memang sudah dibaca, lalu renungkan apa yang menjadi pesan utama karya itu, dan ringkaskan menjadi satu kalimat saja. Coba lakukan itu, pastikan ringkasan itu memang pesan utama dari karya yang akan kita nilai." Lalu para murid masing-masing memilih apakah itu puisi, apakah itu cerpen dan sebagainya, mencoba mereka ringkaskan pesan utamanya dalam bentuk satu kalimat saja. Lalu kata guru, sekarang setelah kalian punya satu kalimat ringkasan karya itu, coba renungkan. Apakah gagasan dalam kalimat itu penting bagi hidup kalian? Penting bagi kesadaran kalian untuk memahami manusia? Pentingkah ia bagi kesadaran teman-teman di sini untuk memahami sejarah, memahami peradaban? Renungkan. Dan murid-murid kemudian mencoba merenungkan apakah ringkasan ini penting bagi hidupnya. Dan guru kembali menyatakan, jika ternyata ringkasan itu, gagasan utama yang ada dalam ringkasan itu tidak penting bagi hidupmu, tak penting bagimu memahami sejarah, memahami masyarakat, maka robeklah puisi itu, robeklah karya itu, karena itu berarti bukan karya yang bagus. Jadi dari sini kita lihat betapa karya yang hebat menurut sang guru ini, ia harus bermula dari adanya satu gagasan besar yang inspiratif, yang tersimpan dalam karya itu. Tapi jangan lupa, gagasan yang inspiratif, gagasan yang besar itu tidak harus lahir dari peristiwa-peristiwa besar. Ia dapat juga lahir dari peristiwa-peristiwa sehari-hari saja, tapi ia menyimpan satu gagasan yang besar, karena penulis bisa mencarikan sisi apa dari peristiwa sehari-hari itu yang sebenarnya sangat inspiratif. Kita teringat novel yang ditulis oleh Ernest Hemingway berjudul The Old Man and the Sea, tentang seorang tua dan seorang pelaut.
Ini kisah yang sebenarnya sehari-hari saja seorang pelaut yang sehari-hari ia pergi ke laut untuk mencari ikan, berlayar ke sana. Namun yang besar di sini adalah situasi yang dialami seorang nelayan tua. Teman-teman mengatakan, "Sudahlah Pak Tua, saatnya kau pensiun. Itu perahumu, silakan kau alihkan kepada kadermu karena tenagamu, ketajamanmu, usiamu tak lagi memadai untuk bertarung di laut yang luas." Yang besar di sini, sang pelaut tua ini menyatakan bahwa ia boleh semakin tua, tapi ia tidak ingin dikalahkan oleh usia. Ia ingin membuktikan kepada teman-temannya, bahkan di usia yang setua sekarang ini, ia berhasil menangkap ikan terbesar yang belum pernah ia tangkap. Maka ia pun kemudian bersiap-siap, menyiapkan perahunya berlayar ke area yang belum pernah ia lakukan, ke area terjauh yang bisa ia capai. Dengan susah payah akhirnya ia pulang membawa ikan yang paling besar yang pernah ia tangkap. Walaupun di tengah perjalanan ikan yang besar itu pun akhirnya habis dimakan oleh ikan hiu, dan ia sampai di pantai, ikannya tinggal tulang belulang saja. Tapi dirinya puas karena ia bisa menunjukkan kepada komunitasnya. Komunitasnya pun tahu juga, walaupun itu tinggal tulang belulang, mereka pun tahu ini tulang belulang dari ikan yang sangat besar. Nah, sekali lagi orang tua itu ia pulang ke pantai, pulang ke rumahnya dengan wajah yang tegak lurus, dan ia mengatakan pada dirinya bahwa ia boleh tua, tapi ia menolak dikalahkan oleh usianya. Jadi kita lihat, ini peristiwa sehari-hari, tapi memiliki satu gagasan yang besar. Namun bisa juga peristiwa yang besar ini dilahirkan oleh juga peristiwa yang besar, gagasan yang besar, datang dari sebuah revolusi, datang dari satu event yang juga jarang dan besar. Seperti misalnya novel dari Boris Pasternak yang berjudul Dr. Zhivago. Ini settingnya memang peristiwa yang besar, revolusi Rusia 1917 yang mengubah tak hanya Rusia, Uni Soviet, bahkan juga merubah dunia. Dari peristiwa besar ini lahir seorang tokoh yang merasa bahwa sejarah sudah mematikan kehidupan pribadinya. Karena itu ia menolak untuk mencintai seorang gadis secara mendalam, karena menurut dia kehidupan pribadi sudah dibunuh oleh sejarah. Sekarang ini ia ingin fokus saja pada gagasan yang diberikan oleh revolusi, yaitu konsentrasi pada kehidupan dunia proletar, pada kehidupan kaum buruh. Ini pun juga satu peristiwa besar, satu gagasan yang besar, lahir dari peristiwa yang besar. Ya, dari sini kita tahu bahwa memang inilah ternyata karya yang hebat itu, karya yang memendam satu gagasan yang besar, dan tentu saja ia diceritakan, dikisahkan dengan cara-cara yang menyentuh hati, dengan cara-cara yang masuk akal. Penulis yang hebat menurut kita adalah penulis yang melahirkan karya-karya hebat. Walau tentu saja sangat mungkin ia pernah menulis karya yang hebat untuk karya ini, tapi untuk karya yang lain ia tidak hebat-hebat amat, dan itulah yang sering terjadi. Nah, bagi kita sekarang di satu pena, karena sekarang ini kita berkumpul dalam komunitas, bagi kita penulis yang hebat tidak hanya penulis yang bisa melahirkan karya-karya yang inspiratif, tapi penulis yang hebat juga penulis yang ikut membangun komunitasnya, ikut membangun dunia kepenulisan, dan sekecil apapun ia ikut membangun provinsinya, membangun kota di sana, desa di sana, menjadi kota dan desa literasi. Nah, itulah satu upaya kita, ikhtiar kita bersama,
Dengan satu pena ini di Kalimantan Timur, kita tidak hanya ingin berkarya di sana, tapi secara bersama, secara kolektif, bahu-membahu, kita juga ingin membangun desa dan kota kita menjadi desa dan kota yang literasi, kota yang inspiratif, yang menjadi tempat melubernya kreativitas kolektif. Itulah definisi penulis yang hebat. Sekali lagi, selamat pada teman-teman satu pena di Kalimantan Timur. Salam.